Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Gania Zahrin dari kelas 11 Bahasa 1 akan menjelaskan tentang pergerakan nasional. Pada masa penjajahan, perlawanan rakyat Indonesia kepada penjajah masih bersifat kedaerahan. Mereka masih menggunakan senjata tradisional seperti rencong, keris, golok, dan bambu runcing, yang mana perlawanan seperti itu tidak pernah berhasil, tetapi malah membuat banyak para pejuang tewas di tempat. Nah, itulah kenapa para pejuang Indonesia akhirnya mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya. Strategi yang mereka gunakan ini tidak lagi memakai senjata atau berperang. Loh, terus bagaimana cara mereka melawan penjajah? Caranya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern dan lebih terarah. Pada saat itu dikenal juga sebagai masa pergerakan nasional. Ada dua faktor pendorong munculnya pergerakan nasional ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang Indonesia ini menyadari bahwa mereka harus merdeka. Yang pertama, penderitaan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Penderitaan inilah yang menjadikan mereka muncul kesadaran nasionalismenya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar pribumi. Kebijakan politik Belanda yang mendirikan sekolah untuk kaum pribumi menjadi tonggak awal kemerdekaan rakyat Indonesia. Pendidikan itu membuat rakyat Indonesia mendapat pola pemikiran Barat yang mana membuka pemikiran mereka akan kemerdekaan. Yang ketiga, sejarah masa lampau. Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kebesaran itu membawa pikiran dan angan-angan bangsa Indonesia untuk dapat menikmati kebesaran tersebut. Hal ini dapat mengunggah perasaan nasionalisme golongan pelajar pada dekade awal abad 20. Faktor eksternal. Yang pertama ada kemenangan Jepang terhadap Rusia. Jadi ketika itu terjadi peperangan di mana Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Semangat yang berkobar dari Jepang pada waktu itu menjadikan bangsa Indonesia lebih semangat untuk mengusir para penjajah, karena mereka berpikir bangsa-bangsa di luar Eropa juga mampu berjuang demi kemerdekaannya. Yang kedua, pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Pada saat itu, dunia pesantren begitu mempengaruhi pergerakan nasional. Kenapa? Karena di dalam Islam, di dalam pesantren, diajarkan untuk bisa membela negara. Dengan demikian, timbullah pemahaman bahwa membela negara itu merupakan salah satu jihad, sehingga pergerakan orang-orang Islam pada saat itu sangat berpengaruh pada masa pergerakan nasional. Yang ketiga, peristiwa Perang Dunia I. Peristiwa ini jelas sangat berpengaruh bagi pergerakan nasional. Kenapa? Karena peristiwa ini membuat Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Berikutnya adalah organisasi-organisasi yang melakukan pergerakan nasional. Mari kita lihat tabel berikut. Bisa kita lihat ini adalah tabel yang berisi beberapa organisasi yang melakukan pergerakan nasional. Yang pertama adalah Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini adalah organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Organisasi ini beranggotakan mahasiswa Stovia, dibentuk pada 20 Mei 1908. Yang kedua adalah Sarekat Islam. Organisasi ini awalnya adalah Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo pada 1911. Organisasi ini bertujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam berdagang batik. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada 1912. Yang ketiga, Indis Partij, didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Does Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, dan juga untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Yang keempat, organisasi Muhammadiyah. Jadi organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk memajukan pengajaran dan pendidikan berdasarkan agama Islam dan juga mengembangkan pengetahuan ilmu agama dengan cara-cara hidup menurut peraturan agama Islam yang diselaraskan dengan kehidupan modern. Yang kelima, Perhimpunan Indonesia. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1908. Tokoh yang tergabung yaitu Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat.
Perhimpunan Indonesia ini meskipun dibuat oleh Belanda, namun mereka berjuang dengan kekuatannya sendiri, tanpa meminta pada pemerintahan Belanda. Yang keenam, Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada 4 Juli 1929. PNI ini bergerak di bidang politik, ekonomi, dan sosial. 4 tokoh PNI, Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Mas Gun, dan Sepradinata. Selain 6 organisasi yang telah saya sebutkan tadi, masih ada beberapa organisasi yang melakukan pergerakan nasional, seperti Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI, lalu Partai Indonesia atau Partindo, Perjuangan Radikal, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Organisasi Keagamaan, Organisasi Pemuda, dan Wanita. Tujuan pergerakan nasional. Yang pertama, untuk mencapai kemajuan serta derajat bangsa melalui pendidikan serta kebudayaan. Yang kedua, untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integritas seluruh golongan dalam memajukan tanah air yang dilandasi dengan jiwa nasional dalam rangka mempersiapkan diri ke arah kehidupan rakyat yang merdeka. Yang ketiga, untuk menjalankan beberapa aksi politik. Yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, untuk mencapai Indonesia Raya dengan cara mempererat tali persaudaraan di antara para pemuda dan membangkitkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan budaya Indonesia. Yang keenam, untuk menyatukan gerakan pemuda di seluruh Indonesia. Dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya para pemuda bersatu dalam satu wadah dan terlahirlah Sumpah Pemuda. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi pembelajaran kali ini adalah bahwa segala sesuatu akan lebih baik jika kita lakukan bersama-sama. Sekian penjelasan materi pergerakan nasional dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.